Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Nggak terasa ya, sudah hampir 5 tahun JBL Flip 6 saya ini menemani saya teman-teman. Dan setelah beberapa kali nyobain JBL Flip 7 di toko, akhirnya saya putusin untuk beli sendiri dan saya cobain pakai sendiri selama berhari-hari. Saya tes di berbagai volume, di kondisi indoor maupun outdoor. Dan inilah video hasil review saya. BTW warnanya sama-sama hitam ya, cuman kalian bisa bedakan lah dari ada aksen warnanya ini berbeda ya. Unit saya ini tentu garansi resmi IMS dan bisa kalian dapetin di toko berbagai official store, nggak harus di JBL officialnya. Yang penting garansi resmi IMS teman-teman, biar aman aja. Harga resminya memang masih di 2 jutaan. Hati-hati, jangan ketipu sama JBL-JBL-an yang harganya di bawah 1 juta. Brand gede mah pasti banyak KW-nya. Flip 7 saya ini varian RS. Setahu saya ya, untuk Flip 7 ini minimal ada 3 varian yang beredar, yakni ada varian RS, GG, dan TL. Kalau Flip 6 saya ini dulu varian GG ya teman-teman. Dan untuk Flip 7 ini saya nggak tahu apakah ada perbedaan, ada variasi audio, variasi sound di antara 3 versi yang beredar ini. Dan bila ada, apakah perbedaannya signifikan antar versinya ini, karakter audionya. Itu saya nggak tahu sama sekali. Jadi saya disclaimer dulu kalau saya mereview unit yang RS teman-teman. Kalau di kasusnya Flip 6 dulu kan cukup banyak yang komplain ya, yang nggak dapat varian GG. Terutama yang dapat varian TL, yang audionya itu paling dirty, paling nggak sejernih, nggak begitu jernih gitu kalau kita bandingkan dengan yang varian GG ini. Oke, untuk box pembelian dari Flip 7 sendiri, di sini di dalam kotak pembeliannya kita akan dikasih kertas panduan dan buku manual serta 2 macam strap, satu dari metal dan satu lagi kain. Untuk cara pasangnya, tinggal kita pencet aja tombol ini. Lalu kita masukkan bagian konektor di strapnya. Simple, praktis. Udah, gitu aja kelengkapan box pembeliannya. Tidak ada kabel data USB-C sama sekali mulai dari Flip 7 ini. Yep, padahal ironisnya di Flip 7 ini sekarang sudah mendukung koneksi audio via kabel melalui port USB-C-nya. Tapi di saat sudah ada fitur ini malah nggak dikasih kabelnya sama JBL. Oke, agak kecewa ya sama kelengkapan isi boxnya. Sekarang kita lihat fisik speakernya. Waduh, ini mirip banget sih sama Flip 6. Secara panjang, lebar, sampai beratnya. Meski tetap ada beberapa perbedaan minor, seperti pertombolan di sisi atas ini. Di Flip 7, tombolnya cuma ada 3 dengan ukuran lebih besar dari yang ada di Flip 6. Ketiga tombol ini sepenuhnya untuk media control ya. Sementara tombol mode TWS atau Party Mode yang kalau di Flip 6 ada di bagian atas barengan dengan media control, sekarang di Flip 7 sudah pindah ke belakang. Sekarang satu area sama tombol power dan Bluetooth pairing. Dan good news, penyakit JBL Flip dari berbagai generasi, yakni nggak ada mekanisme untuk pindah ke lagu sebelumnya dari pertombolannya atau previous track. Akhirnya sudah sembuh di JBL Flip 7 ini. Sekarang kita bisa pencet tombol play pause-nya sebanyak 3 kali untuk previous track atau pindah ke lagu sebelumnya. Percaya nggak kalian, Flip 6 dan Flip 5 itu nggak bisa. Bahkan JBL Flip 6 saya ini sampai sekarang ya masih nggak bisa untuk pindah ke lagu sebelumnya melalui tombolnya. Lalu di sisi belakang ini ada kaki penopang, sama seperti di Flip 6. Hanya saja di Flip 6 saya ini penopangnya sudah copot ya. Lalu ada sedikit perbedaan desain area strap antara Flip 6 dan Flip 7. Tapi masih sama-sama ada lampu indikator level baterai dan port USB-C yang dibiarin terbuka. Kalau saya sih prefer tetap ada cover penutup untuk USB-C-nya ini. Karena kalau dibiarkan terbuka seperti ini, tentu bakal lebih rentan untuk kemasukan partikel seperti debu atau pasir. Port USB-C yang ada di Flip 7 ini sekarang bisa dipakai untuk play audio via kabel. Nah, untuk masuk ke mode wired lossless audio ini, kita colokin kabel data ke port USB-C-nya ini, sambil tekan tahan tombol play pause seperti ini. Nah, ada suara indikatornya ya kalau kita sudah masuk ke mode wired. Sementara untuk karakter soundnya kalau pakai kabel dibandingkan pas mode Bluetooth,
Sebenarnya mirip-mirip sih. Apalagi kalau kita cuman play file MP3 atau musik dari Spotify yang non-lossless, perbedaan kedua mode ini bisa dibilang cukup minim. Nah, yang ngebedain itu adalah ketika kita pakai untuk play lagu-lagu dengan resolusi tinggi, high-res file, CD quality, lossless file, bakal berasa lebih dinamis kalau kita dengarkan melalui mode kabelnya, mode wirednya tadi ini, dibandingkan mode Bluetooth. Dynamic range-nya pastinya lebih luas, lebih bebas artefak-artefak yang disebabkan oleh kompresi Bluetooth. Untuk konektivitas wireless yang ada di JBL Flip 7 ini, masih menggunakan Bluetooth versi 5,4. Belum yang paling baru, kalau paling baru ada 6,0, dengan dukungan kodek SBC, jadi masih sama seperti JBL terdahulu. Dan as usual, sudah support atau masih support multi-point, bisa connect ke dua perangkat di saat bersamaan. Dan juga kita bisa play pause secara instan dari dua perangkat yang berbeda yang terkonek tanpa perlu nge-pause salah satu perangkat terlebih dahulu. Karaoke Party Box Speaker yang dijual di harga 2 jutaan oleh Eagle. Ini adalah speaker terbaru dari Eagle saat ini teman-teman, per awal Maret 2026. Lalu ada opsi Party Mode yang sudah mendukung Auracast, yang berguna untuk play audio secara sinkron dengan beberapa Bluetooth speaker JBL lain yang sudah support Auracast. Jangkauan wirelessnya di atas kertas bakal lebih luas dan lebih kuat, lebih stabil daripada protokol Party Mode biasa atau yang lebih jadul yang belum menggunakan Auracast. Lalu, sisi positif lainnya, Auracast di JBL Flip 7 ini sudah built-in di speakernya. Jadi dalam penggunaannya, terlepas kita mau menggunakan perangkat apapun, smartphone apapun itu, nggak harus menggunakan smartphone yang sudah support Auracast. Jadi Auracast-nya di sini hanya antar perangkat Bluetooth speaker JBL yang sudah Auracast enabled. Sekarang sisi negatif dari penggunaan Auracast di Flip 7 ini adalah tentunya sekarang JBL Flip 7 tidak bisa di mode partikan atau di stereo pairingkan dengan speaker-speaker JBL Flip terdahulu seperti Flip 6 atau Flip 5 karena udah beda protokol. Kalau dulu kan JBL Party Boost kalau nggak salah ya protokolnya. Dan juga ketika di mode party menggunakan Auracast ini, kita nggak bisa gonta-ganti EQ custom atau EQ preset. Dia akan default otomatis balik ke EQ defaultnya, JBL Signature. Yang jujur aja, saya kurang struck. Oh ya, BTW ada beberapa EQ preset ya yang disediakan di aplikasi JBL Portable untuk Flip 7 ini. Seperti chill, energetic, vokal, dan kita juga bisa setting EQ custom melalui 7 fixed band frequencies yang disediakan di sini. Di antara EQ preset yang disediakan, saya rasa EQ yang energetic suaranya paling mendingan. Gambarannya sih kurang lebih seperti ini, bisa didengerin sendiri. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Sayangnya, kita cuman bisa pakai satu macam EQ custom dan nggak ada opsi untuk save dan bikin beberapa preset EQ custom sekaligus. Padahal settingan EQ custom saya itu bisa ganti-ganti, bergantung genre lagu yang saya dengerin apa, lalu kondisi listening saya, apakah sedang di kondisi indoor atau di kondisi outdoor. It will be nice kalau ada opsi untuk nge-save beberapa EQ custom sekaligus. Tapi untungnya, settingan EQ custom yang sudah kita atur ini akan tersimpan di memori speakernya secara otomatis. Overall, saya tetap apresiasi di sini karena setting EQ customnya sudah lebih fleksibel, lebih banyak yang bisa kita otak-atik frekuensinya daripada 3 band frekuensi yang disediakan di JBL Flip 6, hanya bass, mid, dan treble aja. Meskipun memang belum se-fleksibel EQ custom yang ada di Bluetooth speakernya Anker. Tapi untuk urusan EQ defaultnya, saya highlight lagi ya. Untuk EQ defaultnya ini, saya rasa bahkan saya masih lebih suka EQ defaultnya JBL Flip 6. Oleh karena itu, kalau saya jadi kepikiran, kalau misalkan
saya ingin membeli 2 unit JBL Flip untuk saya mainkan secara stereo, yang mana kita nggak bisa otak-atik EQ customnya, hanya bisa pakai EQ default atau stock soundnya, dengan duit saya akan lebih pilih beli 2 JBL Flip 6 lalu saya TWS-kan daripada 2 unit JBL Flip 7. Apalagi sekarang harganya Flip 6 sudah lebih murah ya. Lalu, ketahanan airnya meningkat sedikit dari JBL Flip 6. Sekarang, Flip 7 sudah IP68, yang berarti tahan debu dan tahan ditenggelamin di air kedalaman 1,5 meter. Sementara, pendahulunya ini masih IP67. Hanya gunakan IP rating sebagai jaga-jaga saja, emergency case aja. Jangan kalian sengaja ceburin speaker kalian ke kolam renang gitu, atau ke air laut apalagi. No, itu bisa bahaya. Jangan sering-sering kena air juga, karena tentu yang namanya komponen driver di bagian dalam speaker ini itu ada magnetnya, ada logamnya juga. Itu yang bakal seiring berjalannya waktu ketika kena air bakal cepat korosi. Oke, sementara dengan segudang fitur barunya, gimana dengan battery life dari JBL Flip 7 ini? Untungnya sekarang battery life-nya saya rasa sudah agak lebih improve dari JBL Flip 6. Baik secara klaimnya JBL maupun hasil aktual pengetesan tes baterai yang saya lakukan. Kalau klaimnya sendiri meningkat, kalau dulu JBL Flip 6 diklaim di 12 jam pemutaran musik, sekarang bisa di 14 jam playtime. Kalau playtime boost-nya diaktifkan, ini katanya bisa sampai 16 jam. Nah, di pengetesan yang saya lakukan sendiri, dengan saya play music di volume 50% di JBL Flip 7 saya ini, dengan EQ JBL Signature, EQ default-nya, dan fitur playtime boost-nya saya off-in, unit Flip 7 saya ini bisa bertahan selama 11 jam 25 menit sebelum akhirnya mati. Belum mencapai angka klaim 14 jamnya, tapi hasil ini sudah lebih baik daripada JBL Flip 6 saya yang 5 tahun lalu cuma bisa bertahan selama 10 jam 20 menitan ketika play lagu di volume 50%. Dan sedikit catatan, volume 50% di Flip 7 itu sedikit lebih kencang daripada volume 50% di JBL Flip 6. Agak lebih powerful juga. Masih cukup oke lah untuk speaker ukuran segini. Dan menimbang juga power yang dimiliki di volume 50%. Masih salah satu speaker compact paling powerful di pasar saat ini. BTW, fitur Playtime Boost ini jarang banget saya pakai ya, karena dia tuh bakal ngurangin frekuensi bass secara signifikan. Ya pantas aja bisa tahan lebih lama playtime-nya. Playtime Boost ini saya rasa cuma recommended kalau kalian pakai untuk dengerin podcast atau nonton movie yang lebih banyak conversation-nya gitu. Oke, kalau gitu sudah kelar kita bahas berbagai aspek non-audio. Sekarang kita mau masuk ke audio review, tapi sebelum itu kita dengerin dulu audio sampel berikut ini. Kita mulai dari kondisi indoor dulu ya. Yuk. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's
no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Oke teman-teman, pertama secara powernya dulu. JBL Flip 7 menurut saya memang lebih powerful daripada JBL Flip 6. Paling nggak di pengetesan yang saya lakukan, ketika saya tes sampai volume maksimalnya, volume 100% di JBL Flip 6 ini baru setara sama volume sekitar 90% di JBL Flip 7 secara loudness-nya overall. Dan volume maksimal dari JBL Flip 7 saya ini bahkan sudah hampir menyamai volume maksimal di Earphone U-Boom L. Untuk pembahasan audionya saya akan bahas terlebih dahulu untuk EQ default-nya di pemakaian indoor di volume sedang sampai volume rendah. Nah, untuk low level volume, sayangnya saya rasa Flip 7 ini masih not recommended. Bassnya sudah lebih minim, jauh lebih minim, dan ini penyakit lama speaker-speaker JBL, termasuk Flip 6, Flip 5 saya dulu. Untuk dynamic adjustment di berbagai level volume, tentu ini speaker ini belum sebagus Earphone U-Boom L, yang konsisten banget dari volume 10%, 20% sampai volume dekat maksimalnya. Nah, secara karakter audio, by default-nya menurut saya Flip 7 punya karakter cenderung balance ke sedikit V-shape dengan bass boosted khas JBL Flip Series selama ini. Dan ada sedikit kolorasi di area upper mid atau lower treble-nya. Yes, timbre mid-range-nya menurut saya lebih colored daripada timbre mid-range-nya Flip 6. Di sini dengan vokal yang lebih mundur juga. Nah, di pemakaian volume sedang, di kondisi indoor, ketika saya coba atur di level loudness yang kurang lebih sama, saya masih merasa gebokan bassnya JBL Flip 7 ini masih lebih kalem dibandingkan gebokan bassnya Flip 6. Secara deep atau kedalaman keduanya mirip-mirip, tapi secara impact dari pukulan bassnya ini atau gebokan bassnya, di Flip 6 ini kayak lebih impactful, kayak lebih ada geboknya gitu daripada Flip 7. Oke, dari sudut pandang lain, saya bisa bilang sebenarnya bassnya Flip 6 ini dia lebih proses gitu ya. Dia tuh nggak kayak memang ada boost bass secara lebih, tapi sebenarnya itu juga pleasing buat beberapa orang termasuk saya. Memang dia dibuat sedikit lebih ada kesan boominya gitu. Sementara untuk gebokan bass di Flip 7 menurut saya lebih neutral, mungkin lebih akurat juga, lebih nggak terlalu proses gitu, nggak terlalu lebay. Tapi saya yakin ya, buat kalian yang sudah terbiasa dengerin bassnya JBL Flip 6, buat yang sudah punya JBL Flip 6, ketika mendengarkan JBL Flip 7 varian yang RS ini, saya nggak tahu kalau varian lainnya ya, kalau varian RS ini, saya merasa bassnya itu, nah kenapa saya lebih suka bassnya Flip 6 di volume sedang ke rendah, jadi volume indoor ya, untuk pemakaian indoor. Misal, di beberapa genre lagu, seperti jazz kontemporer atau EDM, saya akui bassnya Flip 6 ini lebih pleasing didengar. Lalu, untuk mid-range-nya, region frekuensi di mana berbagai instrumen melodik berada dan juga vokal manusia itu berada. Di sini mid-range-nya Flip 7 terdengar lebih tebal. Dan juga secara posisinya dia lebih laid back, nggak semaju Flip 6. Pemakaian volume sedang ya teman-teman di kondisi indoor. Ini persepsi yang saya dapatkan. Di Flip 6, vokalnya memang terdengar lebih anemic, bisa dibilang agak lebih kurus. Tapi, mid-nya Flip 7 ini menurut saya by default-nya di JBL Signature EQ, berasa lebih colored. Kayak kurang akurat gitu secara timbre atau tone-nya, dan lebih minim definisi micro detail. Secara pribadi, meskipun vokalnya memang terdengar lebih kurus di Flip 6, saya merasa timbre atau tone vokal atau tone mid-range yang dihasilkan oleh Flip 6 ini terdengar lebih netral dan lebih akurat. Dan lebih kaya micro detail secara signifikan, jauh. Artikulasi kata per kata, konsonan per konsonan, itu terdengar lebih jelas, lebih clear di Flip 6 daripada di Flip 7. Yang di sini somehow terdengar kayak lebih muddy gitu, lebih muffled. Treble pun demikian, Flip 7 treble-nya lebih kalem, yang mana ini bagus ya untuk kebanyakan orang, terutama yang merasa treble-nya Flip 6 sudah kelewat intens. Tapi masalahnya, lagi-lagi nih, kualitasnya, presentasi treble-nya itu kayak minim definisi kalau kita bandingkan dengan JBL Flip 6. Yang di sini meskipun treble-nya lebih intens, tapi presentasi treble-nya itu memang beneran lebih detail dan lebih refine. Detail dari pukulan simbal dan snare terdengar lebih punya definisi di Flip 6. So, saya rasa opini saya cukup jelas kalau disuruh memilih secara stock sound-nya EQ default, saya lebih memilih JBL Flip 6 daripada Flip 7. Tetapi syukurnya
JBL Flip 7 punya EQ custom yang lebih fleksibel di aplikasinya. Region 500, 1 kHz, dan 4 kHz saya turunin, lalu frekuensi 2000 Hz saya naikkan sedikit untuk memperjelas artikulasi vokal. Sementara region frekuensi 8 kHz ke atasnya, saya naikkan untuk ngebikin soundnya berasa lebih open. Meskipun jujur aja belum bisa se-refine tuningan treble-nya Flip 6 menurut saya. Tapi dengan settingan treble di EQ customnya ini, saya rasa sudah cukup untuk ngebikin soundnya berasa lebih open, menambah airiness gitu, dan juga ngeboost micro detail dari vokal maupun dari instrumen-instrumen di area treble. Kurang lebih hasilnya bisa kalian dengerin sendiri di audio sampel berikut ini. Sekalian kita tes di kondisi outdoor ya teman-teman, di volume maksimal nanti. Cus! Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on... You were my best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space, so brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters, stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever, driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be young forever. Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. Cause I'm thinking we'll be Oke teman-teman, di kondisi listening outdoor nan ramai, waktu saya play berbagai macam genre musik, terutama dengan musik-musik yang banyak instrumennya gitu ya, yang cukup ramai instrumennya, cukup variatif instrumennya, di volume 75% ke atas, jujur, secara karakter audio, JBL Flip 7 ini semakin susah dibedakan dengan JBL Flip 6. Ya, bahkan di mode EQ defaultnya, sama-sama keluaran speaker mono ya, keduanya sama-sama punya konfigurasi woofer dengan tweeter. Hanya aja woofernya si JBL Flip 7 punya rate power yang agak lebih gede daripada Flip 6. Tapi yang membedakan jelas di sisi power dan bassnya. Dimana di volume tinggi, Flip 7 memang berasa lebih powerful daripada Flip 6. Flip 7 punya gebokan bass yang lebih nampol di volume dekat-dekat maksimal daripada Flip 6 saya yang sudah berkurang banget intensitas bassnya mulai volume 80% ke atas. Tapi perlu diingat juga kalau Flip 6 saya ini sudah berusia hampir 5 tahun. Saya jujur nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya ke power audio dari Flip 6 ini saat ini. Meski untungnya secara karakter audionya Flip 6 saya ini masih konsisten dari tahun 2021 dulu sampai saat ini, yang cukup saya suka sebenarnya. Di pemakaian volume tinggi, meski JBL Flip 7 lebih powerful,
Kalau ada aspek yang menurut saya membuat Flip 6 ini masih lebih unggul adalah ketika dipakai buat dengerin lagu-lagu yang full vokal aja atau akapela gitu, atau dengerin podcast. Nah, di sini baru keunggulan micro detail di vokal keluaran Flip 6 tetap masih terdengar sedikit lebih jelas daripada di Flip 7. Tapi itu kan micro detail ya. Kalau ngomongin soal makro detail, tadi itu mikro detail, sekarang makro detail. Misalnya ketika kita dengerin lagu-lagu yang cukup rame, variasi instrumennya, presentasi audio kedua speaker ini di outdoor sudah mirip-mirip. Bahkan saya merasa JBL Flip 7 saya itu bisa menampilkan part-part dari lagu secara lebih full daripada di Flip 6. Jadi makro detailnya ini lebih dapat daripada Flip 6. Misal nih, di suatu track full band dengan berbagai macam alat musik di dalamnya, mungkin ada gitar 1, gitar 2, gitar bass, ada keyboard, ada drum gitu ya. Ada part-part tertentu seperti misal part gitar 1 atau gitar bass gitu, lebih terdengar di JBL Flip 7 daripada di Flip 6. Yang di sini mungkin lebih cenderung nge-boost vokal atau snare atau simbalnya atau keyboardnya, tapi ada beberapa instrumen yang lebih kena sikut, lebih samar-samar terdengar di JBL Flip 6. Rebutan keluar melalui mono woofernya ini. Saya nggak tahu ya, mungkin karena woofer di Flip 7 ini lebih powerful, lebih rate powernya lebih gede gitu ya, bisa jadi. Informasi lagu yang bisa ditampilkan oleh woofernya Flip 7 ini berasa lebih lengkap daripada di Flip 6. Tapi ya kalau kita mau adu fullness atau keutuhan ketika menampilkan suatu lagu, konfigurasi mono di Flip 7 dan Flip 6 jelas belum bisa menyamai dual stereo woofer yang ada di Irfan U-Boom L. Apalagi Irfan U-Boom L ini ditune dengan proper banget. Pemisahan instrumennya lebih jelas dan lebih banyak instrumen-instrumen di suatu track yang cukup rame gitu ya, yang lebih terdengar di Irfan U-Boom L daripada di JBL Flip 7 maupun Flip 6. Stereo configuration mostly bakal unggul dalam hal ini, menampilkan informasi lagu secara utuh. Meski ya kalau kita sudah berpindah mendengarkan speaker-speaker ini dari kondisi off axis gitu ya, udah nggak on axis lagi, U-Boom L bakal kalah. Di sini dia nggak punya tweeter, sehingga penurunan kualitas treble-nya ini bakal berasa banget ketika kita dengarkan secara off-axis daripada on-axis kalau kita bandingkan dengan Flip 7 atau Flip 6. Jadi, kesimpulannya, indoor dengan stock sound, saya lebih suka Flip 6, khususnya dalam hal detail di vokal dan tuningan treble-nya. Tapi Flip 7 juga punya banyak sisi positif, seperti audionya yang lebih fleksibel, berkat custom EQ, dan bahkan buat yang sudah struck sama tuningannya JBL Flip 6, buat para owner JBL Flip 6, ketika kalian beli JBL Flip 7 sebenarnya bisa-bisa aja kok EQ customnya itu dibuat karakternya mendekati JBL Flip 6. Kecuali memang untuk treble-nya memang tuningannya Flip 6 lebih rapi ya. Tapi bisa dibuat lumayan mendekati. Plus di sini Flip 7 punya performa outdoor yang lebih powerful, lalu ada fitur-fitur baru seperti party mode via Auracast, dan sekarang punya opsi koneksi wired lossless audio via koneksi port USB-C. Kelemahannya tentu adalah sedikit downgrade dalam hal micro detail kalau kita bandingkan dengan Flip 6. Lalu tidak bisa create EQ custom lebih dari satu macam EQ custom. Nggak bisa kita buat beberapa EQ custom sekaligus gitu untuk kita save ya, sayangnya. Please JBL update software dan berikan fitur itu gitu loh. Itu bakal membantu banget. Lalu buat juga JBL EQ customnya ini supaya bisa dipakai ketika di mode stereo ataupun mode party via Auracast. Dan kekurangan lain, sedikit komplain, di Flip 7 ini sudah nggak disediain kabel data. Padahal Flip 7 sudah mendukung koneksi audio via kabel melalui port USB-C-nya. Tapi gimana pun, ya ini tetaplah JBL Flip Series. Bakal dipakai jadi salah satu benchmark di dunia small Bluetooth speaker selama beberapa tahun ke depan, sampai seri Flip berikutnya dirilis. Dan keawetannya sih menurut saya nggak perlu diragukan lah secara hardware ya. Flip 6 saya ini saksi bisu lah. Kalian sudah lihat sendiri, ini sudah saya siksa selama hampir 5 tahun, still sounds fine. Nggak ada distorsi, nggak ada kesek-kesek gitu, nggak ada yang aneh-aneh lah. So, bagaimanapun, hate it or love it, JBL Flip 7 ini masih salah satu benchmark utama di kelas ukuran dan harganya saat ini. Buat kalian yang kepo terhadap update harga terbaru dari JBL Flip 7 ini, kalian bisa cek link yang saya share di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Dan kalau gitu, thanks for watching. Semoga video review kali ini bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk membeli JBL Flip 7 ini. Atau mungkin buat para
owner JBL Flip 6 yang sedang mempertimbangkan untuk upgrade ke JBL Flip 7. So, kita ketemu di video berikutnya. See you, bye guys.